Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat baik, bersama saya Lina Dusalika, host Kacamata Sosial. Nah, Kacamata Sosial Podcast ini menyajikan konten tentang inspirasi, inovasi, dan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Iman Q yang telah mensupport acara podcast hari ini, dan luar biasanya hari ini kita itu datang ya dari Surabaya ke Jember, yang biasanya kita mengundang pembicara ke Surabaya ke studio kami, kita langsung datang pagi-pagi dari jam 3 dan akhirnya kita sampai nih di kantor Las Rizky di Jember, Masya Allah, di perkotaan. Nah, saya mengundang narasumber yang luar biasa, yang sudah bergerak di bidang kemanusiaan, ya, para penggerak kebaikan di wilayah Jember tentunya, dan kita akan ngobrol banyak pada narasumber kita. Yang pertama kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum Pak Ismet. Waalaikumsalam Mbak Lina. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Cuaca di Jember ini emang dingin gini ya Pak? Cuacanya dingin kan, dekat gunung ya. Iya. Semeru ya? Gunung Semeru. Iya. Nah, saya tidak hanya dengan Pak Ismet, saya sedang bersama juga dengan Mbak Fatma. Halo, assalamualaikum Mbak Fatma. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Insya Allah. Nah, pagi ini kita akan ngobrol banyak ya tentang Las Rizky. Nah, seperti yang sependek pengetahuan saya, Rizky itu adalah singkatan. Iya, betul. Singkatan Yayasan Rumah Itkon, Zakat dan Infak. Zakat dan Infak. Iya. Dan kita bisa bilang langsung Rizky. Nyebutnya biar lebih mudah, Rizky gitu ya. Jadi kalau orang nyari kan jauh, di mana ya Las Rumah Itkon, Rumah Zakat Infak ya. Nanti orang jadi bingung gitu ya. Singkat, Rizky gitu kan. Rizky gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah, sebelumnya nih Pak, saya mau tanya nih ya, ada Ismet, Mbak Fatma ini di Pak Ismet selaku direktur ya di Las Rizky, dan Mbak Fatma selaku PIC program ya. Atau ada kata lain Mbak? Ya, PIC program. PIC program. Nah, saya ingin tahu nih, gimana sih kok bisa terjun di dunia lembaga sosial itu sendiri? Apakah Pak Ismet ini udah memang dari awal itu sudah punya jiwa-jiwa sosial kemanusiaan yang menggebu-gebu ya, yang akhirnya berproses dan mengabdikan ya, intinya itu menyerahkan jiwa dan raga. Semangat gitu. Maksudnya di lembaga sosial kemanusiaan yang mungkin jarang sekali juga ya Pak orang mau berkiprah di situ. Iya. Ya, jadi Rizky ini berdiri tahun 2003, Mbak Lina ya. Nah, istilahnya mungkin ini tersesat di jalan yang benar ya. Jadi kan ya. Backgroundnya kita tidak ada background ya. Selama saya bertanya kepada orang-orang yang berkiprah kemanusiaan, selalu bilang seperti itu. Iya. Tersesat di jalan yang benar. Karena pernah ada itu adalah dari jurusan arsitektur Pak. Nah, jurusan arsitek, terus akhirnya dia mau dunia kemanusiaan. Bilangnya juga gitu, tersesat di jalan yang benar. Sebelumnya Pak Ismet ini di bidang apa nih Pak? Saya di hortikultura, Mbak Lina ya, di hortikultura pertanian. Pertanian. Karena selama kita ada di lembaga zakat ini ya, kenapa jalan yang benar, banyak hal yang kita bisa belajar tentang keberkahan ya. Karena awalnya kita benar-benar nol ya, tidak tahu menahu tentang dunia seperti yang saat ini kita geluti, hanya karena memang ya kita melihat ada hal apa yang bisa kita berikan ketika kita mempunyai sesuatu yang bisa kita hadirkan untuk masyarakat gitu, ya. Jadi waktu itu kita berdua ya, kita berdua, saya dengan rekan saya, ini dia kerja di di Kementerian Keuangan. Kita waktu itu tergerak ketika di desa itu melihat banyak hal-hal yang kita mestinya bisa dong di situ gitu kan ya. Tapi waktu itu kita kan masih kuliah, sehingga ketika kuliah itu seringkali kita dapat beasiswa ya, itu kita ajak teman-teman untuk mengumpulkan baju-baju, kegiatan di desa-desa, hanya baru terlintas kenapa enggak kita membuat sesuatu yang formal. Wadah, betul ya. Akhirnya 2003 itu saya dengan rekan itu
Pak Solahuddin ya, Pak Udin nyampaikan, udah kita bentuk aja, ya kan? Ternyata membentuk sesuatu yang baru itu tidak seindah yang kita bayangkan, ya, tidak semudah juga prosesnya, gitu ya. Jadi kita waktu itu, saya ya, waktu itu 1 bulan penuh Mbak Lina muter-muter nyari donatur, tidak dapat, gitu kan? Dalam kondisi Berdua, kalau yang satunya baru datang nanti siang gitu kan, ketika waktu istirahat di kantor dia nyambang ya. Jadi 1 bulan muter-muter tidak dapat satu donatur, berangkat jam 6 pagi nanti pulang lagi sore, itu ternyata tidak mudah gitu kan. Bahkan beberapa orang yang kita datangi gitu kan sering beri nasihat gitu kan, nasihatnya singkat tapi mengena ya. Kamu masih muda, ngapain ngurusi urusan orang tua gitu kan. Nah gitu, padahal kita ingin dapat motivasi kan, ternyata seperti itu realitanya gitu kan. ada kata waktu itu mental Mentalnya misalkan down gitu ya. mungkin nggak ada rezeki ya Nggak maksudnya. ada gitu, betul, iya. Jadi itu baru setelah persis 1 bulan dapat satu donatur baru ya, seorang dokter dia ya. Waktu itu ngirim SMS ya, tidak semudah sekali komunikasi dulu ya. Ada pas ini, Mas, aku mau jadi donaturnya Rizky. Itu kayaknya tiba-tiba kayak diguyur es, nyes gitu kan. Nah, seperti Kayak itu. cahaya yang terang gitu. Betul, ya. Karena waktu itu kan juga saya berpikir, ya Allah, saya itu ini pilihan, bukan karena saya itu terpaksa atau apa, tapi dapat donatur susahnya sekali gitu kan. Nah, beda mungkin sekarang dengan teknologi yang sudah berkembang, kita di lintas ini pun bisa kan menjangkau. Waktu itu kita harus datangi satu persatu dari rumah ke rumah gitu kan, dari kantor ke kantor. Luar biasa ya Pak. Berarti Bapak ini dari kuliah ya? Iya. Sekali pertama ngumpulin baju bekas itu tadi ya, baju Iya, layak pakai ya. baju layak pakai. Dan akhirnya bisa menjadi pas sekarang Nah, yang ternyata sekarang. kebermanfaatannya bisa dirasakan tidak hanya untuk warga Jember kayaknya Ya, Pak, ya. alhamdulillah saat ini kita ada program-program itu menjangkau luar kota gitu ya, misalkan ketika ada bencana dan sebagainya. Ini kalau dibuat novel kayaknya luar biasa nih Pak. Ya dari seorang pemuda, seorang pemuda dan di awal mengumpulkan baju layak pakai untuk saudara kita yang membutuhkan dan akhirnya mencari donatur satu-satu door-to-door dan akhirnya sampai sekarang kalau saya lihat di ulasannya Iya. banyak yang ngulas kalau rezeki ini nggak hanya untuk kita infak atau zakat, tapi ternyata program pemberdayaannya ini nih dan ternyata dirasakan oleh masyarakat. Ini masyarakat kalau sudah sampai ngobrol seperti itu, berarti sudah luar biasa sekali nih jalan Mas Rizky ini, masya Allah luar biasa ya Pak Ismail. Alhamdulillah. Sangat menginspirasi pada sobat Isat baik ya. Kalau kita lihat dengar tadi 2 orang pemuda yang punya jiwa kemanusiaan sosial yang luar biasa, bahkan dulu bukan bidangnya ya Pak. Bukan bidangnya. Maksudnya, tapi ternyata kemanusiaan atau sosial itu tidak harus kita punya bidang di situ gitu Itu kan. ada panggilan ya. Nah, ketika ada sebuah panggilan, disitulah kita. Bahkan Pak Ismet ini ada orang-orang yang terpilih sekarang yang bergerak di bidang itu, masya Allah. Nah, kalau Mbak Fatma gimana nih Mbak? Kok bisa terjun di dunia kemanusiaan? Kalau dari awal dulunya tuh emang sudah suka ya Mbak ya, kegiatan sosial sudah suka. Ya alhamdulillah emang dari awal kuliah, pertengahan kuliah itu sudah kayak ya kegiatan sosial. Terus dulu kan di Rizky itu menawarkan program kayak kerelawanan. Terus akhirnya saya ikut, oh ternyata di Rizky seperti ini, kegiatan awal ikut itu jadi relawan kurban. Nah itu saya suka sekali, motong-motong daging terus bagi-bagikan ke orang gitu kan. Emang sebenarnya udah suka sekali dengan dunia sosial gitu kan. Akhirnya saya menjadi amil di sini. Terus dengar cerita Pak Is, awal-awal cerita dulu Pak Is dengan cerita masih ngontel kemana-mana cari donatur tuh, masya Allah gitu kan. Terus yang sekarang kita yang udah ada motor kadang masih males gitu ya. Dulu aja ngontel dibela nih gitu ya Mbak ya. Terus akhirnya awal kerja tuh masih di depan. Kok aku mikirnya, oh di depan ya gitu kan, baru masih ketemu orang-orang. Sedangkan aku kan pinginnya langsung terjun. Ternyata ternyata ada ya, pinginnya langsung ke aksi gitu. Alhamdulillah sekarang sudah bareng sama ibu-ibu, tambah seneng lagi. Berarti Mbak Fatma ini
PIC program ya, program-program di Lasrisky ya. Berarti yang meng-create program dan mengembangkan program dan implementasi program itu ya. Saya yang mengimplementasikan. Kalau ide itu dari Bapak Ismet. Dari empowering ya, ada bidang lainnya. ini ya, ada divisi empowering yang itu memang khusus bagaimana kita meng-create program gitu ya. Jangan sampai ketika kita terjun di masyarakat tuh justru menambah masalah baru gitu kan, karena sebenarnya masyarakat itu menunggu kita gitu kan. Menunggu kita. Berarti berawal dari relawan ya, yang akhirnya merasa ketemu passionnya, ketemu passionnya di dunia kemanusiaan. Luar biasa berarti. Oke, kita akan cerita banyak ya. Kita sudah mendengar nih perjuangan dari Pak Ismet yang Insya Allah luar biasa. Ini jadi inspirasi terutama buat saya ya Pak ya. Ya mungkin saat ini kita menganggap ya, mungkin anak-anak muda juga menganggap bahwa mungkin di lembaga kemanusiaan atau di lembaga sosial adalah bukan sebagai gini, cita-cita saya kerja di situ. Sekarang mungkin nggak ada yang punya cita-cita bekerja sebagai amil zakat. Itu mungkin bagi anak muda sekarang itu kayaknya enggak ada ya. Karena sekarang banyak bermunculan ada content creator dan lain sebagainya kayak gitu yang berkaitan dengan anak-anak muda gitu sekarang. Tapi ya saya harap dengan cerita dari Pak Ismet tadi, apalagi dengan sekarang dunia digital yang juga sudah bertransformasi ya Pak, harapannya kita bisa mengambil hikmah nih ya dari perjuangan Pak Ismet ini yang akan kita implementasikan di dunia yang serba digital sekarang ini. Nah, oke. Ini ada yang tanya juga nih Pak dari teman rekan-rekan kita. Jadi pas ketika flyer itu disebar, itu ada yang tanya tuh ini Lasrisky gitu ya. Mungkin mereka juga sudah mengkepoin sosial medianya dan lain sebagainya, dan kita juga udah tahu program-programnya itu ada balai kreatif, ada semangat mandiri, semangat cerdas, semangat sehat, sama semangat hijau. Oke. Berarti ini sebagai program masterpiece-nya ya, Pak ya. Programnya yang di sini juga pasti banyak gitu ya. Maksudnya kayak semangat mandiri ini di dalamnya juga ada banyak programnya di situ ya. Nah, yang menarik ini adalah program balai kreatif. Awal mulanya gimana sih Pak? Balai itu kan mungkin sebuah halaman luas, aparat luas, tempat orang, dan itu ada kreatif, gitu ya, balai kreatif. Nah, jadi awalnya gimana tuh Pak? Bisa dengan nama balai kreatif itu apa nih yang mendasari hingga akhirnya itu di Jember gitu ya maksudnya? Apakah memang permasalahan itu ya di sekitar ini di di pemberdayaan itu, atau mungkin orang-orang yang tidak punya fasilitas ya, maksudnya bukan fasilitas ya, orang-orang yang tidak tahu tempat bagaimana dia menyalurkan bahasanya ya, skillnya mungkin seperti itu, atau seperti apa nih yang kita kepo banget. Ya, jadi gini Mbak Lina, kita saat ini melihat permasalahan di sekitar kita itu sangat-sangat kompleks ya, mulai dari anak sampai orang dewasa, masalah semua gitu kan. Kita berpikir bagaimana program, karena kita di Rizky itu adalah istilahnya menjalankan amanah dari masyarakat, kita ingin ada program yang spesifik. Ya, program spesifik ini tapi bisa mengcover beberapa hal yang itu bisa menjadi satu kesatuan yang terpadu. Makanya balai kreatif ini kalau kita lihat Mbak Lina, itu hampir 70% penduduk Indonesia itu tinggal di desa. hampir 70%. Kemiskinan di Indonesia itu data 2021 itu lebih dari 26 juta. Artinya apa? Di situ ada peluang kebaikan. Yang peluang kebaikan itu tidak tersentuh kalau tidak ada yang menghubungkan. Terkadang kita punya uang nih ya, tapi kita tidak tahu ini uang mau untuk apa gitu kan. Kalau hanya sekedar berbagi mungkin 1-2 kali selesai. Tapi yang punya efek keberlangsungan itu yang kita ingin rangkai. Jadi balai kreatif itu sebenarnya mempertemukan antara dermawan dengan mereka yang membutuhkan. Ya, konteksnya seperti itu. Makanya balai kreatif ini yang saat ini ya Mbak Fatma ya, anggotanya ada sekitar 252
mak-mak, Pak, Ibu-ibu semua. ibu-ibu, iya. Ini udah berapa lama nih Pak, program? Ini kita pasca pandemi Mbak Lina ya. Jadi pandemi kemarin kan sempat vakum ya. Kita terbatas, kita kemana khawatir. Hanya kita coba calling down, kita buat program yang spesifik yang itu punya dampak. Makanya Balik Kreatif itu sebuah wadah yang menumbuhkan semangat masyarakat mandiri, berkarakter dan tangguh gitu ya. Nah, dan satu lagi yang di belakang berdampak perubahan. Nah, kita harus berpikir harus ada perubahan ya. Ketika kita memberikan si A, si B, dia hanya menunggu kita. Ketika kita tidak datang lagi, berarti tidak ada dampak dong. Ya, meskipun kita tahu beramal itu yang di atas yang mencatat. Tapi dampak itu setidaknya ada ketika kita memberikan ke A, suatu saat si A juga mulai tersadar, akhirnya dia bisa berganti. Hanya kebaikan itu bisa dirasakan. Dan saya rasa donatur juga akan senang sekali ketika amanah yang dititipkan itu ternyata tidak selesai sampai di satu titik. Ya, ternyata bisa bersambung. Ya, jadi itu Balik Kreatif. Berarti untuk kegiatannya di dalamnya itu seperti apa nih Pak? Apakah kayak apa ya? Ini kan salah satu produknya ya. Produknya. Nah, berarti kegiatannya di dalamnya apakah hanya karena mak-mak ya? Mungkin memproduksi ini atau ada yang lainnya? Ya. Jadi Balik Kreatif kita ingin Mbak Lina ya, kita ingin program-program itu bukan seakan-akan kita yang memaksakan, tapi muncul dari mereka sehingga mereka memiliki. Makanya di Balik Kreatif itu cuma ada 7 program, tapi program itu terus berlangsung. Berarti di dalam Balik Kreatif itu ada 7 program? Ada 7 program, ya. Apa aja nih, Pak? Yang pertama psikodir. Nah kan, udah psikodir gitu. Yang unik di Rizky ini adalah semua program itu singkat apa? Ada singkatannya ya? Ya, kayak namanya kan. Ya, jadi psikodir itu sistem koordinasi dan administrasi. Sebelum program ini dijalankan, koordinasi data administrasi beres. Ya, ingat, program seringkali gagal ketika apa? Komunikasi tidak terbangun dengan baik. Kita tidak ingin hal ini terjadi. Karena program pemberdayaan, ya betul Mbak Lina, program pemberdayaan itu kan sering orang berpikir kelihatannya itu juga tidak begitu tampak, dananya tidak kecil, sehingga orang berpikir pemberdayaan itu lama gitu kan. Seperti itu. Beberapa orang mindsetnya jadi nggak itu, padahal ya dampaknya itu luar biasa. Tapi karena mikirnya itu paling ngono dan mungkin jalannya nggak mulus gitu ya banyak yang karena tidak ada jaminan program pemberdayaan itu berhasil Mbak Lina, 50-50 gitu kan. Seperti itu. Jadi yang pertama psikodir, sistem administrasi dan koordinasi dan administrasi. Yang kedua itu Tasya itu adalah Taman Sayur Keluarga. Ini adalah sebagai basis terkecil untuk ketahanan pangan. Jadi memanfaatkan pekarangan sekitar rumah untuk ditanami sayur-sayuran. Berarti sekitar rumahnya anggota. Bahkan ada yang anggota rumahnya luas, ditanami ketika panen itu dibagikan ke tetangga. Ini nilai kearifan yang tadi Mbak Lina sampaikan ya, semakin ke sini orang semakin individualis. Semakin ke sini ternyata orang berpikir dirinya sendiri. Justru dengan Balik Kreatif itu kita ingin mulai, kita itu kan ada semangat gotong royong, saling membantu, dan itu adalah merupakan kekayaan dari warisan dari ini leluhur kita. Ya. Ternyata tidak hanya kebermanfaatan, tapi sisi sosial juga harus ditambahkan ya. Betul. Terkadang orang sekarang tuh udah mulai individualis. Yang penting saya cukup, yang nggak tahu tetangga seperti apa nggak tahu ya. Padahal di kita ya, kalau di Islam sendiri ya jangan sampai kamu kenyang, saudaramu kelaparan gitu kan, seperti itu. Ada lagi Mbak Lina tadi Tasya, kemudian ada roda Pak. Ada roda. Roda itu rakit potensi berdaya. Isinya pelatihan. Itu salah satunya kayak gini Mbak Lina. Nah, ini ada keripik pisang, ada kacang, kemudian ada bunga telang, ada bipolen gitu kan. Nah, jadi Balik Kreatif itu memang kita munculkan dari kelompok-kelompok ini ya, komunitas itu yang punya keunikan sendiri-sendiri. Tidak harus sama antara satu dengan yang lain. Misalkan ini bipolen itu ada di dekatnya gunung, dekatnya hutan. Di sana kelompoknya menghasilkan madu, kemudian kayak palawija, ya. Nah, kita di sana mendampingi mereka. Jadi
Jadi intinya pelatihan Pelatihan ya, ada pelatihan untuk produksi, pelatihan pemasaran, juga pelatihan untuk apa ya, quality control atau standar. Nah, disinilah sebenarnya donatur itu bisa bergabung. Oh, Ya, donatur bisa masak, bisa terjun nanti di kelompok ini kita jadwal nih bikin masakan. Donatur sedang penelitian misalnya gitu ya. Nah, di kelompok sini bisa juga nih buat apa yang mau dilakukan. Ya, jadi donatur tidak di Rizky tidak hanya menyerahkan uang tapi juga ilmunya harapannya bisa ditularkan gitu. intinya dari donatur ini juga latar belakangnya berbeda-beda ya. Betul, ya. Juga bisa bermanfaat juga nih untuk binaan-binaan yang mereka beri gitu. Iya. Ya. Oke. Yang selanjutnya nih Pak. Jadi ada roda, ada Mas Rangga, Mbak. Mas Rangga. Mas Rangga ini. Mas Rangga itu kemas rantang untuk tetangga. Kemas rantang, Mbak. masukkan Oh, ke kemas rantang gitu kan rantang. untuk tetangga. Jadi kita di balik kreatif itu rutin mereka itu bikin masak-masak bareng, bahan-bahannya dikumpulkan bareng, diantarkan untuk lansia, anak yatim. Jadi kita bukan lagi yang harus ngasih nasi kotak, dari mereka dibagikan untuk tetangganya. Bahkan beberapa hasil dari panen ya, ada yang nanti ada tambah satu program namanya Lamiga, kolam gizi keluarga. Seperti sebelah itu ada kolam lele, ada kolam nila. Nah, tahun pertama itu panen harus dirasakan anggota dan warga sekitar. Tahun kedua kita ajari untuk mereka bagaimana ketemu dengan pasar. Ya, nah itu dari kelompok itu. Terus ada lagi namanya Dasat. Dasat itu sadar sehat. Sadar sehat. Bagaimana kita mengajak mereka untuk berubah dari pola hidup dan pola bagaimana dia menjalankan aktivitas sehari-hari itu agar mereka sehat gitu Pak. Dan aktivitas yang rutin di desa itu senam. Ini mama senam itu di desa, kalau di kota kan biasa ya, ngumpul ini kemudian senam gitu kan. Kalau emak-emak di desa kumpul-kumpul bareng bergerak di lapangan luas itu kan belum pernah gitu kan. Begitu. Tabu. Iya. Tabu ya, apalagi senam. Senam. Senam kayak joget-joget ya, ngapain gitu kalau di desa. Jadi akhirnya mereka ketika bersama dengan Bakri itu mulai mindset terbuka ya, yang awalnya tertutup ya. Biasanya dulu kalau ada pertemuan itu sering di pojok, sekarang sudah mulai berani angkat tangan, menyampaikan. Karena program sebenarnya untuk Bakri itu ininya dengan SDGs ya, Mbak Lina ya. Jadi Sustainable Development Program ini salah satu juga ini wanita supaya diangkat nih, dia diberikan ruang agar dia bisa beraktualisasi. Dan yang terakhir itu namanya Tasjali ya, pungut barang bekas, jaga lingkungan. Ini yang asik nih dari Tasjali ini akhirnya menggerakkan anggota masyarakat tuh, mereka akhirnya tidak malu lagi untuk merapikan barang bekas ya, kemudian mencari barang bekas itu ya, dikumpulkan gitu ya. Dan itu ada yang case menarik ya, ada nenek-nenek yang biasanya dikasih tetangga, dikasih makan ini, ternyata program ini bisa menggerakkan dia untuk mencari, mengumpulkan dananya, dapat pemasukan. Seperti itu. Impactnya memang seperti itu ya. Iya. Maksudnya dari satu orang mungkin yang bergabung, dia mendapatkan banyak insight positif dari orang-orang yang bahasanya visinya sama gitu ya dengan di balik kreatif ini, dan akhirnya dia ketika balik ke rumah cerita dengan tetangganya, tetangga cerita dengan tetangganya, dan akhirnya dia sadar akan hal itu. Berarti tadi benar ya yang dibilang Pak Ismet bahwa Bakri ini salah satu program yang bisa memadai dari 4 program tadi ya. Karena tadi ada seperti yang sampah ini bisa jadi yang semangat hijau, ya, semangat sehat dan semangat mandiri seperti itu ya. Nah, ada ketika nih saya tanya Mbak Fatma nih, ketika implementasi ya, ada nggak nih bisa nggak diceritakan ke kita dan Sobat Insan Baik nih, ada hal unik apa, atau mungkin ada yang haru biru, atau mungkin ada yang ternyata tidak sesuai ekspektasi juga? Ya, kalau pertama sih orang-orang menganggap orang Jember itu bakal paham bahasa Madura ya Mbak ya. Oh iya. Iya kan? Saya itu dari kecil di Jember, lingkungan orang Madura, tapi saya nggak bisa bahasa Madura. Ya, sedangkan ibu-ibu balai kreatif kebanyakan bahasa Madura. Jadi ketika ibu-ibu kreatif ngobrol, saya cuma diem, ibu kreatif ketawa, saya ikut ketawa juga.
Itu mungkin hal uniknya ya. Iya, betul betul. Jadi kayak mungkin bahagianya nular gitu, Iya, meskipun saya nggak betul. ngerti ibu-ibu balik kreatif itu ngomong apa. Kita ketawa karena kita nggak ngerti. Itu di balik kreatif itu kan 85% lulusan SD Mbak Lina. Iya. Jadi benar-benar ada di daerah-daerah termarginalkan gitu kan. Makanya bahasa itu menjadi hal yang sangat penting gitu kan. Bener, Mbak, bener. Kata Jadi Madura. ya, sedikit-sedikit ingin belajar bahasa Madura nih. Jadi ketika ibu-ibu ngomong apa, jadi saya bisa gabung ikut nimbrung ibu-ibunya nih ngomong apa gitu kan. Ya itu mungkin yang hal uniknya saya rasakan ketika menjalankan ini, ketika ketemu sama ibu-ibu ya. Ketika implementasi di lapangan gitu Iya. ya. Terus untuk yang lainnya alhamdulillah ya, ibu-ibu tuh sangat kooperatif sekali gitu kan. Ya mungkin itu saja Mbak iya. ya, sangat kooperatif. Beliau juga, mereka ini juga bahasanya itu karena teman-temannya ini bahasa Madura semua ya. Iya. Oh, tapi kan relawan juga banyak kan tentunya di Rizky ini. Ada. Ada ya? Iya, ada. Namanya ada lagi nggak? Sahabat Rizky atau apa gitu? Atau hanya relawan? Relawan Kita Rizky. sebut relawan gitu. Relawan Ya. Rizky Relawan gitu ya. Rizky. Artinya nih kalau sobat insan baik mau gabung jadi relawan ya mungkin ini ada yang jadi Jember juga. Atau mungkin punya saudara di Jember yang ingin bergabung nih sama program-program di Las Rizky Jember, boleh banget kan gabung. Kan nggak menutup apa ya namanya, nggak terbatas gitu kan Pak, Iya. atau mungkin harus punya ini gitu kan kalau jadi Nah, relawan. kita sangat terbuka Mbak Lina. Misalkan kayak momen kurban kemarin ya, sebelumnya ya, kita ngajak anak-anak Karang Taruna nih bagian pengantaran daging kurban. Ya daripada mereka duduk-duduk ya kita tugasi pengantaran ya. Akhirnya dia bisa bergerak juga bareng gitu kan. Ada juga yang relawan ketika liburan ya, pengen ada aktivitas selama liburan. Kita pun juga mereka sering kita ajak aktivitas misalkan bersama yatim, bersama lansia. Kan kita sedang merintis ini Mbak, apa pondok lansia. Oh, kode lansia. Iya, ini lansia itu ceritanya kalau di Bakri juga ada Mbak. Bahkan Bakri itu ada juga lansia yang hidup sebatang kara, itu akhirnya yang apa ya istilahnya memfasilitasi itu tetangga-tetangga kadet Bakri sampai meninggal gitu kan. Jadi akhirnya apa ini kekeluargaan ya, kekeluargaan. Makanya ketika ada yang ingin bergabung jadi relawan dan sebagainya, ya salah satu dari 6 hal yang harus dimiliki, katanya Renal Kasali, Oke. itu diantaranya harus kecerdasan sosial. Dan saat ini kecerdasan sosial itu kan minim sekali ya, ketika anak-anak sudah terbiasa gadget ya, game dan sebagainya, mereka lupa dengan ternyata ada nih yang tidak seberuntung aku misalkan begitu ya. Nah itu yang bisa kita fasilitasi gitu kan dengan kerelawanan itu. Ya mungkin ini juga jadi dimanapun berada sih Pak. Terkadang itu mereka ya ada beberapa yang ingin apa ya, ingin berkontribusi, tetapi mereka tuh nggak punya wadah. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya program relawan dari Rizky ini juga kita bisa bahasanya itu menyebarkan ya sebanyak-banyaknya kegiatan juga nih dari Rizky supaya mungkin teman-teman ada yang nggak tahu itu bisa ikut gitu ya. Yeah. Terkadang kan mereka tuh juga memilih, maksudnya kegiatan ini tuh cocok nggak ya sama saya. Itu mereka masih punya rasa seperti itu Pak. Ya, jadi gini Mbak Lina, ini yang perlu diketahui ya. Terkadang relawan itu dipahami aktivitas apa sih misalnya gitu ya. Yang kedua mungkin kegiatannya monoton gitu-gitu aja gitu kan, angkat-angkat aja gitu kan. Padahal sebenarnya relawan tuh kalau saya sebut itu semacam expensive experience ya. Jadi pengalaman yang mahal. Ya, misalkan ini adik-adik mahasiswa kan sudah mulai nih ada yang bergabung ketika mereka penelitian, ketika liburan, ketika ya, jadi gitu. Misalkan dia pengen saya punya mimpi membuat semacam bimbel gitu kan. Nah, justru ketika bergabung jadi relawan dia mulai membiasakan diri ngajari PR ya, adik-adik di sekitar Bakri, anak yatim gitu ya. Hanya tahu karakter, oh kalau saya punya bimbel nanti seperti ini. Nah, jadi sudah terbiasa sebelum ini. Sama juga yang punya pengen ini bisnis kuliner gitu ya, bisa gabung dengan dapur relawan. Kita kan ada sedekah nasi berkah nih Mbak Lina ya. Jadi bagi-bagi nasi ini bisa gabung merapat dengan ibu-ibu, hanya tahu oh ternyata bikin itu harus seperti ini gitu kan. Dan nggak menutup kemungkinan mereka juga mungkin ya
relawan ini kan banyak Pak, Iya. dari daerah yang berbeda-beda juga. Bisa jadi mereka juga membuat daerahnya gitu loh. Daerahnya itu maksud terdampak nih dari Iya. program-program miskin, bisa jadi juga seperti itu ya. Nah itu yang mungkin jarang nih kita itu. Kadang misalnya saya tinggal di suatu daerah gitu ya. Misalnya saya juga ya oke biasa-biasa aja gitu ya. Tapi saya tuh sebenarnya kok lihat orang ini nggak punya, lihat orang ini misalnya itu kekurangan dan lain sebagainya ya nggak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya dengan bergabung di suatu lembaga itu salah satu manfaatnya seperti itu, dan mungkin dari lembaga ini juga akan senang sekali ya dengan adanya relawan-relawan yang mempunyai pemikiran seperti itu. Ya maksudnya dengan udah ada nih daerah seperti ini, geografis seperti inilah yang mungkin juga akan dijadikan patokan juga nih bagi suatu lembaga. Ini seperti itu Pak ya. Iya, karena di Bakau ya Mbak Lina ya, itu kan ada sekarang berapa Mbak? 15 ya? Ada 14, 14. terus nambah. Insya Allah ini mau nambah 2 lagi, dua Mbak. lagi. Jadi totalnya 16 bakri. Kelompok ya, itu ada di kelompok Bakri, itu tiap-tiap daerah beda Mbak. Iya. Misalkan musim hujan nih, ini Bakri yang ada di atas gunung nih, Gunung Pasang, itu sedang banyak-banyaknya pakis. Itu pakis tuh ya. Nah, itu biasanya kan dijual nih. Ya, dijual ke pasarannya, mereka bisa kita fasilitasi. Pakis-pakis itu akhirnya bisa diinikan gitu ya. Ini kalau lebih banyak nih anak muda yang bergabung kayak gini, luar biasa nih Jember. Jadi bisa beraksi sosial, kemanusiaan sekaligus healing, Mbak. Karena tempatnya wah ini luar biasa ini. Healing sambil membantu orang, Membantu gitu orang, ya, betul. sambil bermanfaat gitu. Ada nilai manfaatnya, betul. Wah, luar biasa nih Pak ya. Ternyata kita sudah 30 menit. Oh, itu tidak terasa ya. Saya rasa ya, Masya Allah. Sobat Desain Baik, kita sudah dengar banyak tadi ya pemaparan program dan juga tentang penjelasan tentang Balai Kreatif yang luar biasa nih, inisiatif program yang bisa dirasakan dampaknya nih untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, tak terasa ya 30 menit sudah kita ngobrol, nggak kerasa banget loh Pak ini semua. Ya, karena asik ya. Asik gitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Imaniku yang sudah support pada acara ini. Nah, bagi Sobat Desain Baik nih, kalau ingin main ke Las Rizky ini di mana nih Pak alamatnya nih Pak? Las Rizky ada di Jalan Es Parma nomor 10 sebelah sebelah Perhutani. Oh, sebelah Perhutani gitu ya. Sebelah Perhutani gitu ya. Ya, di sini ada juga pemberdayaan. Ini ada bakso, ada ini. Jadi bisa ngobrol-ngobrol sekaligus bisa diskusi. Di Las Rizky itu ada kafenya. Kafenya juga. Ini kita lagi di kafe. Gitu. Ya, nanti nih buat Sobat Insan Baik yang ingin pas mungkin ke Jember atau saudara pas mungkin liburan ke Jember, boleh banget ya Pak ya main ke sini ya. Main ke sini, tanya-tanya nih ketemu Pak Ahmed dan tim dari Las Rizky. Boleh juga nih diramein nih kafenya gitu ya. Apalagi kalau mau bergabung jadi relawan gitu ya, luar biasa, sangat dibolehkan gitu. Nih Pak, boleh nih Pak dari Pak Ismail ini ngasih insight atau apa ya namanya, wejangan buat kita nih masyarakat umum juga, para pemuda juga, bahwa ketika terjun di dunia kemanusiaan itu kita nggak perlu memikirkan background kita apa gitu, nggak melulu bahwa terjun di dunia kemanusiaan itu sesuatu yang berat dan bukan sesuatu yang bisa dibilang bukan sesuatu yang kalau di sekarang itu apa sih orang di dunia kemanusiaan itu bisa dikasih nih. Ya, jadi sebenarnya ketika kita membantu orang ya, baik itu menginspirasi atau apa, sebenarnya itu kebaikan yang kembali ke kita. Makanya ketika kita menjadi relawan, setidaknya kita belajar 3 hal. Yang pertama kita belajar tentang komitmen, ya, komitmen kita tuh manusia tuh makhluk sosial loh ya. Tidak bisa kita itu hidup sendiri gitu kan. Nah, yang pertama komitmen, kemudian yang kedua kita itu komitmen berarti yang kedua kita juga harus istilahnya konsisten. Betul. Nah, misalkan kita berbuat baik, tidak banyak, tidak masalah. Kita mulai dari hal terkecil yang bisa kita lakukan konsisten, gitu kan. Kemudian yang kedua, kita ketika jadi relawan itu akan belajar menjadi pribadi yang berusaha memecahkan masalah.
Ya, kalau boleh ngambil istilah Rena Kasali, harus siap untuk belajar hal-hal yang susah. Ya, karena apa? Karena apa yang kita lakukan saat ini itu adalah bentukan dari pengalaman kita yang lalu. Dan masalahnya, jadi masalah ini Mbak Lina ya, masa lalu kita itu memperangkap. Kita seringkali asik ngomong tentang masalah, orang lain sudah ngomong solusi. Nah, ketika kita jadi relawan, kita tidak punya apa-apa, tapi di situ berkumpul lah orang-orang yang ingin memecahkan masalah. Akhirnya kita punya kontribusi nih, ya. Nah, jadi berbicara tentang peran kita, ya itu istilahnya novelty ya. Apa kebermanfaatan kita, ya. Nah, sehingga ketika jadi relawan, di situ sebenarnya nanti ada efek yang terus mengalir dan itu nanti kembali pada kita. Ya, seperti itu, Mbak Dina. Apa yang kita beri, ya, apa yang kita lakukan, kontribusi yang kita lakukan itu sejatinya kembali kepada kita. Mungkin bukan ke kita, mungkin ke anak cucu Iya, kita juga betul. bisa jadi. Apalagi ketika kita membantu, memberi, bahkan orang yang nggak kita kenal ya Pak ya. Iya, mungkin donatur memberi gitu. Dan mereka nggak kenal siapa yang diberi. Tetapi yang diberi ini ya doanya juga luar biasa dari orang yang memberi. Sampai Ya kita. Jadi sobat insan baik, tadi kita sudah dengar ya, Masya Allah, mulai dari perjuangan beliau-beliau yang luar biasa ini sebagai penggerak kebaikan, tidak hanya menggerakkan sebuah program, tetapi bagaimana mungkin program orang-orang ini bisa bergabung di sini. Tidak hanya untuk penerima manfaat, tetapi juga para donatur. Ya, para donatur juga bisa kontribusi di situ, gitu. Dan dari background apapun, ya Pak, bidang apapun di dunia kemanusiaan atau di dunia sosial itu kita bisa guyup ya Pak ya. Bisa satukan, bisa disatukan seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini Pak, di akhir ya, kita sudah menuju akhir sesi. Boleh juga nih Pak disampaikan harapannya juga untuk Rizky ini seperti apa? Mungkin ada program yang sedang mau digalakkan ya, atau sedang mau dikampanyekan. Kita dan Sobat Cantik bisa support apa nih untuk Mas Rizky ini? Ya, harapan kami yang ada di Rizky saat ini kita ya melihat berbagai macam hal problem yang ada di sekitar di masyarakat. Kita berharap ya kolaborasi kebaikan itu yang akan menjadikan kita semakin kuat, semakin tegar. Makanya ada program-program untuk lansia, untuk anak yatim, ada juga untuk emak-emak gitu kan. Ini sebenarnya program-program yang kita ingin menyatukan potensi-potensi yang itu terpisah-pisah menjadi sesuatu kekuatan yang mempunyai nilai. Ya, jadi sekecil apapun itu akan punya dampak ketika bersama-sama. Ya, sehingga kata kuncinya bagaimana kita bisa menggerakkan itu, dan itu adalah movement, sebuah pergerakan bersama. Jadi program yatim, program beras untuk lansia, gitu ya, untuk pendampingan anak-anak yatim, begitu juga dengan kegiatan Bunda Yatim ya, pelatihan-pelatihan. Ya. Pelatihan untuk orang Bunda Yatim, ibunya yatim ya. Sehingga mimpi bersama, ini apalagi kita ada ini ya pesan dari Pak Presiden kan, terkait dengan kemiskinan ekstrim, stunting, ini juga bukan lagi domain negara ya, tapi itulah domain bersama-sama. Ketika kita bisa menjangkau, lakukan apa yang bisa. Apa yang bisa. Sehingga kalau mimpi kami, bagaimana kita sebanyak-banyaknya bisa mengantarkan dari mustahik menjadi muzaki. Semoga Mbak Lina. Nah, Sobat Insan Baik, bagi Sobat Insan Baik yang ingin berkontribusi ya melalui program-program di Rizky, bisa juga melalui aplikasi Imaniq atau mitrazakat.id. Bahkan kalau di Rizky itu gorizky.id ya. Ya. Gorizky.id, di situ juga banyak-banyak program nih yang teman-teman tuh bisa support. Ya mungkin saat ini mungkin nggak bisa langsung datang ke sini, tapi teman-teman bisa nih bantu support program-program yang ada di Rizky melalui aplikasi Imaniq atau mitrazakat.id, bahkan di gorizky.id. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Arek-arek Jember yang ada di luar, ayo kita bangun Jember bersama-sama, kita buat karya. Wis waya Jember gitu. Wis waya Jember ya. Oke, Masya Allah, luar biasa.
Terima kasih Pak Sama-sama, Ismi, Mbak Lina. Fatma yang Sukses selalu. kontribusi dan dedikasinya luar biasa yang dari cita-citanya sebagai penggerak kebaikan ini. Semoga kita semua ya bisa mempunyai spirit yang seperti itu ya, spirit untuk merangkul bersama gitu, spirit untuk jiwa sosial kita, dimanapun kita berada, kita bisa memberikan apa yang kita bisa, dan ya mungkin kita nggak perlu mikir dampaknya dulu ya kalau misalnya di pemula ya. Tapi kita apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan, oke lakukan dulu. Itu ya Pak, seperti itu ya Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih sobat-sobat baik yang sudah menyaksikan pada podcast ini. Nantikan podcast selanjutnya. Bisa juga nih bareng Mas Rizky lagi ya Pak. Kita berarti tema lagi ya. Karena tema-tema program di Mas Rizky ini juga banyak yang perlu digali nih, barang yang perlu diketahui Explore gitu ya. Bisa. Dan kita viralkan Pak. Bisa. Iya, kita viralkan gak hanya di Jember dong, area Jember. Jadi bisa juga di seluruh Indonesia, bahkan ya insya Allah nasional gitu ya Pak ya. Dimulai dari Jember. Dari Jember, boleh. Oke, sobat baik, saya Lina Josalinka, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Dini.